Abad ke-13 menjadi periode keemasan bagi orang-orang Mongol. Bangsa yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan ini bertransformasi dengan cepat menjadi suatu imperium ekspansif yang mampu menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tidak hanya Timur Tengah dan Asia Tengah yang menjadi sasarannya, akan tetapi wilayah-wilayah Asia lain tidak luput dari invasi Mongol. Setelah sukses menaklukkan Cina dan Korea, Jepang menjadi sasaran invasi orang-orang Mongol. 2 kali usaha invasi Mongol dilakukan atas Jepang. Setelah pemerintahan Genghis Khan berakhir, Mongol terus memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1230, bangsa Mongol berhasil menaklukkan Cina Utara. Setahun berselang mereka telah menyeberangi Sungai Yalu untuk memperluas wilayahnya ke semenanjung Korea. Raja Korea, yakni Koryo, dipaksa untuk setia pada Mongol. Sebagai imbalan ia masih dapat memerintah sebagai vasal. Pada tahun 1259 Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, naik tahta Mongol dan menjadi Kaisar Yuan Cina. Kubilai Khan memerintah hingga 1294. Mengikuti tradisi Kaisar Tiongkok, ia berusaha memaksa negara-negara tetangga untuk tunduk. Sejalan dengan tradisi ini, yang dirasionalisasi oleh argumen irasional dari misi surgawi. Kubilai mengirim utusan ke Jepang disertai oleh perwira Korea sebagai pemandu. Mereka membawa pesan untuk menjalin hubungan perdagangan dan menghimbau Raja Jepang untuk menyerah atau seluruh negaranya akan diinvasi. Para duta besar itu merencanakan keberangkatannya dari pelabuhan Korea pada 1267, tetapi kondisi cuaca di laut memaksa mereka untuk kembali ke semenanjung. Setelah kegagalan keberangkatan pertama, Kubilai masih berupaya mengirimkan duta-dutanya ke Jepang hingga tahun 1274. Namun seluruh usahanya tersebut sia-sia, karena seluruh utusannya tidak pernah diizinkan oleh Jepang untuk memasuki Kyoto, ibu kota kekaisaran, atau Kamakura, pusat Bakufu, yang adalah pemerintahan militer. Bukan sekedar itu, pada tahun 1268 para utusan ditahan di Dazaifu, kediaman Komisaris Pertahanan Barat di Pulau Kyushu. Para utusan Han itu lalu dipindahkan ke Kyoto, kediaman kaisar dan hakim pengadilan. Karena khawatir ancaman itu menjadi nyata, Kaisar mencoba berkompromi dengan menyusun draft untuk mengajak Kubilai berdamai. Namun pada saat itu Kaisar hanyalah penguasa simbolik negara, karena kekuatan yang berada di tangan Bakufu yang dipimpin oleh seorang pemimpin militer, Hojo Tokimune. Bakufu memilih untuk mengabaikan draft kekaisaran dan mengusir utusan Mongol. Pada tahun 1274, utusan Mongol datang kembali, namun pemimpin militer langsung memerintahkan untuk mendeportasi para utusan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap Mongol. Tindakan tersebut berarti memantik api perang antar kedua belah pihak. Untuk mengantisipasi invasi Mongol, Bakufu kemudian melakukan berbagai persiapan pertahanan. Untuk melancarkan invasi ke Jepang, Kubilai Khan membutuhkan kapal dan pelaut, serta tentara. Bangsa Mongol terkenal sebagai petarung darat yang hidup di padang rumput, mereka bukan pembuat kapal, mereka juga tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman pelayaran. Oleh karena itu, Khan memerintahkan Raja Korea untuk membangun 900 armada kapal perang dan melatih pasukannya untuk dapat mengoperasikan kapal. Tidak hanya itu, untuk menyuplai pasokan makanan pasukannya di laut, ia juga memerintahkan area luas di semenanjung itu ditanami dengan padi. Pada bulan November tahun 1274,
sebuah armada berjumlah 40.000 orang yang terdiri dari 20.000 orang Mongol dan Cina, 8.000 tentara Korea, dan sekitar 7.000 pelaut Korea dan Cina, berangkat dari pelabuhan di Korea. Armada itu menggunakan 300 kapal besar dan sekitar 400 hingga 500 kapal kecil. Armada Kubilai pertama-tama menyerbu beberapa pulau kecil di lepas pantai Kyushu, memusnahkan garnisun Jepang, dan kemudian pada tanggal 19 November mendarat di Hakata dan Imazu di Kyushu. Berbekal busur besar, pasukan Kublai Khan mampu mendominasi pertempuran melawan para samurai. Bahkan menurut beberapa catatan kontemporer, bangsa Mongol membawa serta senjata beracun dan bom-bom kertas dan besi yang dilemparkan melalui pelontar. Ini adalah kali pertama Jepang menghadapi senjata tersebut, sehingga tidak mengherankan apabila pasukan Jepang terdesak. Di tengah situasi genting, pasukan Kyushu mati-matian mempertahankan wilayahnya, sambil berharap bala bantuan dari provinsi tengah dan timur segera tiba. Saat pasukan Mongol sedang berada di atas angin, para navigator cuaca Korea tiba-tiba meminta para jenderal Mongol untuk menaikkan pasukannya kembali ke atas kapal. Mereka telah memperkirakan kedatangan badai yang dapat mengisolasi mereka di pulau itu apabila tidak segera berlayar. Mendengar peringatan itu, akhirnya para jenderal Mongol memerintahkan pasukannya agar naik ke kapal dan berlayar kembali. Namun keputusan itu nampaknya terlambat, karena badai telah mengamuk dan menenggelamkan sebagian kapal-kapal Mongol yang mencoba kembali ke daratan Korea. Di lain pihak, badai menyelamatkan pasukan Jepang dari kehancuran di Kyushu. Pada siang harinya mereka melihat orang-orang dari armada musuh keluar dari teluk karena kapalnya tenggelam di laut terbuka selama badai. Mereka kemudian ditangkap dan dibawa ke Mizuki untuk dieksekusi. Menurut beberapa catatan, 200 orang hilang. Sementara menurut catatan Korea, sekitar 13.000 orang dari pasukan penjajah kehilangan nyawa mereka selama ekspedisi ini, kemungkinan sebagian besar dari mereka tenggelam. Invasi Mongol telah gagal dan sisa-sisa pasukan Kublai kembali ke Korea dengan tangan hampa. Oleh karena itu, ia kembali mengirim utusan ke Jepang pada 1275. Utusan tersebut membawa pesan dari Kublai agar Jepang menyerah dan tunduk pada kekaisarannya. Alih-alih mendapat respon positif, mereka justru ditahan selama 4 bulan sebelum akhirnya dipenggal di Kamakura. Kublai masih tetap tidak menyerah, pada 1279 ia kembali mengirim lebih banyak utusan. Mereka tidak bernasib lebih baik dan dieksekusi di pantai di Hakata. Serangkaian eksekusi utusannya itu membawa Kublai pada kesimpulan, bahwa Jepang memang tidak berniat untuk tunduk kepada kekaisaran Mongol. Setelah menaklukkan Cina Selatan, Kublai segera memerintahkan penduduk daerah Yangtze untuk membangun 600 kapal perang dan Raja Koryo, Korea, agar membangun 900 kapal untuk invasi kedua. Pada musim gugur 1280 Kublai Khan menggelar konferensi tingkat tinggi di salah satu istananya untuk membahas strategi lebih lanjut melawan Jepang. Berangkat dari pengalaman buruk tahun 1274, ia merencanakan strategi yang lebih matang untuk menghadapi perlawanan sengit pasukan Jepang, di Tsushima, Iki, dan Hakata. Sumber daya militer dan angkatan laut dari dinasti Song Selatan sekarang sepenuhnya di bawah kendali Mongol, sehingga Kublai Khan dapat membangun serangan dari Korea dan Cina Selatan dengan pasukan besar. 600 kapal setidaknya keseluruhan pasukan Mongol pada invasi kedua ini 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah pasukan 1274. Perintah resmi untuk menyerang Jepang keluar pada bulan akan berlayar langsung dari Cina Selatan melintasi 768 km, atau 408 mil di sekitar Iki sebelum bergabung untuk pendaratan secara besar-besaran di daratan Jepang. Pasukan dari Korea berangkat pada tanggal 22 Mei tahun 1281 sesuai rencana, namun membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai Tsushima daripada pendahulunya pada tahun 1274. Tsushima diserang pada tanggal 9 Juni dan Iki pada tanggal 14 Juni.
Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Sony Suketoki dan Ryuzoji Suetoki tidak mampu menahan gempuran persenjataan tentara Mongol dan mereka pun tewas terbunuh dalam penyerbuan itu. Serangan tersebut menewas mereka dan akhirnya membunuh para penduduk yang bersembunyi di gunung. Seperti yang direncanakan sebelumnya, tentara rute timur diharapkan untuk menunggu tentara rute selatan yang diperkirakan akan TUS-74. Pasukan Jepang telah membangun tembok pertahanan Genko Borui di sepanjang zona pendaratan kapal di Hakata. Tembok tersebut mudah mendarat, namun justru memecah konsentrasi pasukan. Pihak Jepang membalas serangan itu dengan mengirimkan perahu kecil penuh samurai untuk menyerang dan menaiki kapal musuh yang lebih besar. Strategi ini terbukti efektif mencegah pasukan Mongol untuk mendarat. Selama berminggu-minggu pasukan Mongol kesulitan untuk mendarat. Kondisi ini menyebabkan mereka frustasi dan akhirnya mundur ke Pulau Iki. Pada pertengahan bulan Juli, armada selatan tiba. Kedua armada kemudian bergabung untuk menyerang Hirado pada awal Agustus dan dilanjutkan serangan ke Takashima yang terletak di pantai barat Laut Kyushu pada tanggal 12 Agustus. Pertempuran sengit berkobar selama beberapa minggu. Lamanya durasi pengepungan menyebabkan cadangan pangan pasukan Mongol menipis. Di sisi lain, perang tersebut bertepatan dengan musim badai yang sewaktu-waktu bisa datang. Pada tanggal 14 Agustus topan yang dikenal penduduk Jepang dengan sebutan kamikaze, atau angin dewa, menghantam armada Mongol di garis pantai. Tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada armada Mongol, namun menurut kronik Yuan sekitar 20.000 hingga 30.000 pasukan Mongol dan Korea yang selamat dari badai ditangkap dan dipenggal. Sementara armada Song Selatan yang dulunya partner bisnis Jepang masih diampuni dan hanya dipenjara. Bukti arkeologis yang lebih baru menunjukkan bahwa armada itu sebagian besar hancur bukan karena kekuatan angin saja, tetapi juga karena konstruksi kapal yang buruk. Hal ini masuk akal mengingat kapal-kapal perang Mongol dibuat secara tergesa-gesa dan dalam waktu yang singkat. Kabar mundurnya pasukan Mongol akhirnya sampai pada pemerintahan Jepang pada tanggal 23 September tahun 1281. Kemenangan ini dirayakan di kuil Iwashimizu sebagai bentuk syukur kepada dewa. Keberhasilan Jepang untuk bertahan melampaui harapan semua orang, sehingga cerita mengenai kamikaze pun diwariskan hingga sekarang. Di lain pihak, Kublai Khan sebenarnya masih ingin melakukan upaya ketiga, tetapi prajuritnya telah mengalami kelelahan akibat kegagalan dua invasi itu. Akhirnya ia memilih untuk fokus mengurus permasalahan domestik yang pada masa itu tengah kacau. Terima kasih kamu telah menonton video ini. Jika video ini menghibur dan atau bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe dan like, agar kamu tidak ketinggalan video-video dari Tabloid Bekas Channel selanjutnya.